Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini saya akan memberikan tutorial cara membuat peta penggunaan lahan dengan menggunakan Google Slide. Jadi dengan cara yang relatif mudah kita bisa membuat peta penggunaan lahan dengan Google Slide. Peta penggunaan lahan ini adalah salah satu tugas di kelas 12 IPS, tugas keterampilan membuat peta penggunaan lahan di kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Oke, langkah-langkahnya yang pertama tentu kita harus mempunyai image. Nah, untuk image-nya ini saya ambil dari Google Earth. Kita buka saja Chrome-nya. Kebetulan saya menggunakan laptop Chromebook. Oke, kita ke tab baru. Ini saya sudah login menggunakan akun belajar ID. Oke, setelah itu kita ke titik 9. Kita cari di sini ada Google Earth. Oke, kita klik. Oke, satu saja, tadi double klik. Kita tunggu sampai terbuka. Untuk Google Earth ini memang cukup berat. Dia membutuhkan jaringan komputer, jaringan internet yang baik agar Google Earth ini mudah dibuka. Oke, alhamdulillah sudah terbuka. Saya ambil salah satu image yang ada di kecamatan Ciampea. Kita ketik saja Ciampea. Ya, di sini ada beberapa pilihan. Kita ambil yang paling atas saja. Oke, dia akan secara otomatis mencari lokasi di Ciampea. Ini kita close saja. Oke, ini Ciampea. Karena kita akan menggunakan peta atau dalam image ini tanpa keterangan, kita bisa menghapusnya. Oke, kita pilihan dulu yang ini, pilihannya ini saya batalkan dulu, saya kesini. Ini kita pakai yang sederhana, jadi tanpa ada tulisannya. Oke, kita perbesar. Oke, ini salah satu lokasi di Ciampea. Nanti kita akan buatkan peta penggunaan lahannya. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal screenshot saja. Jika sudah di screenshot, kita kembali ke drive kita. Oke, di sini saya ke drive saya. Ada beberapa tugas yang sebenarnya sudah saya buat. Yang saya terangkan di sini adalah cara membuatnya. Jadi kalau sudah punya image tadi dari Google Earth, kita masukkan misalnya ke dalam folder yang akan kita bagikan ke anak. Ini ada beberapa image yang sudah saya siapkan, tentunya image dari Google Earth. Oke, ada Babakan Madang, ada Kecamatan Bojonggede dan seterusnya. Oke, ini tampilan image-nya. Oke, kita tentu sekarang kita akan buat di file Google Slide. Ya, kita tambahkan saja, klik baru, buat Google Slide, pilih presentasi kosong. Oke, kalau sudah seperti ini berarti Google Slide sudah siap. Kita klik saja. Ini area ini nanti menjadi area kerja kita. Kita hapus. Kita tidak menggunakan tema, kita hapus saja ini. Oke, itu dengan kontrol lalu klik Alt lalu kita delete atau kita hapus. Oke,
kita sekarang ambil image yang tadi kita sudah screenshot. Tadi ada Kecamatan Ciampea, kita pilih sisipkan, pilih gambar, kita ke drive karena memang filenya hasil screenshotan sudah saya upload atau saya simpan di drive saya. Oke, sambil menunggu kita ke drive saya, ke bagian tugas. Oke, ini ada tugas geografi. Kita ke peta, kita cari peta Kecamatan Ciampea. Oke, ini kita sudah dapat. Kita sisipkan. Iya. Oke, ini image dari Google Earth yang kita dapatkan. Kalau sudah, untuk mempermudah pembuatan, kita perbesar. Boleh 100 seperti ini atau 200 atau tergantung kebutuhan. Nah, ini misalnya dengan menggunakan ukuran 200%. Jika ingin diperbesar, kita sebenarnya tinggal pilih Ctrl Alt plus atau minus itu untuk memperkecil dan memperbesar. Jadi tekan Ctrl Alt plus untuk memperbesar atau memperkecil Ctrl Alt minus. Kenapa diperbesar atau diperkecil? Tentu ketika image itu besar, kita akan mudah menggambarnya. Oke, untuk yang pertama, agar penggunaan lahan kita efektif, kita menggambar jalan dahulu. Untuk jalan kita bisa beri warna merah, ini sebagai contoh. Dan untuk line-nya kita atau garisnya kita menggunakan multi garis. Pada proses pembuatannya memang terkadang garis-garis ini putus, tapi seiring berjalannya waktu nanti kita akan terbiasa bagaimana menggunakan tool polyline ini. Tentu berproses, saya pun terkadang masih sering putus-putus, tapi insya Allah kalau semakin sering kita berlatih, kemampuan ini akan terasah. Oke, mudah-mudahan tidak terputus. Jika ada jalan yang berbelok, tidak mengapa. Jika titik-titik itu mungkin belum tepat, nanti kita bisa buat titik-titik itu lebih tepat lagi. Oke, ini panjang sekali sampai ke atas. Oke, saya cukupkan untuk sementara sampai sini. Nanti bisa kita sambung, jadi tidak usah khawatir. Untuk besarnya jalan kita sesuaikan besarnya. Kita misalnya pilih 3, lalu warnanya tadi kita merah. Nah, ini sudah terbentuk jalan. Oke, ada satu jalan lagi. Ini relatif lurus, sama kita masih menggunakan multi line. Tarik garis ke sini, lalu kita klik di sini. Oke, untuk menyatukan jalan, ini jalannya masih terpisah. Kita tinggal kita atur ya, atau kita arrange supaya jalan ini bergabung. Oke, caranya klik salah satu jalan, lalu kita klik jalan yang lain atau jalan yang kedua. Kalau sudah, kita pilih atur, lalu kita kelompokkan. Oke, jalannya sudah mengelompok. Oke, untuk yang lain sebenarnya sama saja. Ya, jalan itu nanti tinggal di kita gabung ya, sehingga dia utuh. Untuk gambar pemukiman tinggal disesuaikan, biasanya menggunakan warna orange. Sama, kita masih menggunakan multi garis. Oke, ini saya contohkan pemukiman yang ada di sini. Oke ya, memang terkadang putus. Di sini dibutuhkan kesabaran. Cukup banyak ya, ada beberapa pemukiman yang terpencar. Oke, kalau seperti ini masih putus, kita lakukan penghapusan saja. Oke,
Maaf, kita ulangi. Oke. Untuk pemukimannya yang tadi kita gambar lagi saja. Oke. Oke ya. Oke, saya menggambar pemukiman yang ini. Oke. Terkadang memang putus, tapi memang disinilah dibutuhkan kesabaran. Tentu ketika kita mengajarkan penggunaan lahan lalu putus, berarti di situ kita mengajarkan ke peserta didik kita kesabaran. Oke, masih terputus, memang harus beberapa kali kita ulangi lagi. Ini masih belum tepat, masih terputus, saya hapus. Oke, kita ulangi. Pembuatan ini memang betul-betul dibutuhkan kesabaran. Oke, saya mulai lagi. Jangan berputus asa, semangat dalam membuatnya, dan coba lagi. Insya Allah lama-kelamaan kita akan terbiasa cara membuatnya. Oke, sedikit lagi. Ya, kurang lebih seperti itu. Untuk pemukiman kita beri warna orange. Oke, ini untuk garis luarnya juga saya berikan orange. Dan ini nanti kita gambar semua, ya, baik jalan seperti ini, ada jalan cukup panjang ya jalan ini. Oke, saya gambar dari atas. Ini ada image jalan ya sampai ke sini bahkan. Oke, ini masih jalan. Ini agak ada kelokan sedikit. Kita ke bawah. Oke, kita pertemukan jalannya. Oke, masih di sini. Oke, ini sudah ketemu jalannya. Kita kasih warna merah. Ukurannya tadi kita 2. Lalu kita satukan lagi. Sama seperti tadi, klik salah satu garis, lalu tekan kontrol pada keyboard, klik garis yang kedua, lalu kita pilih atur dan kelompokkan. Oke, jadi ini sudah satu kesatuan. Ini kita gambar semuanya. Oke, jalan ini pun digambar, image yang lain pun kita gambar. Mungkin ada jalan, ada sawah, ada hutan, dan seterusnya kita gambar ya. Oke, kalau sudah saya cukupkan di sini sementara. Oke, ini kita kasih warna merah. Demikian juga ini kita ukurannya 3. Oke, ada kita gabung. Kalau sudah seperti ini kita gabung. Oke, klik, sudah diklik, kita tekan kontrol di keyboard, tekan atau pilih jalan yang lain, lalu kita atur, lalu kita kelompokkan. Oke, satu lagi jalannya akan selesai mudah-mudahan. Ini untuk diselesaikan tentu butuh waktu yang agak lama. Dalam video ini saya hanya memberikan tipsnya saja, tips cara mengerjakannya. Untuk contoh hasilnya nanti akan saya tampilkan. Oke, kita atur, kita kelompokkan. Tentu ini butuh waktu yang cukup banyak, tapi jangan khawatir. Sebenarnya pembuatan peta penggunaan lahan untuk pemenuhan tugas peserta didik kita bisa menggunakan Google Slide, dan itu cukup menarik. Karena kalau kita menggunakan aplikasi peta, terkadang kita punya keterbatasan. Beberapa peserta didik atau sebagian didik di sekolah kami tidak memiliki laptop yang memadai. Dengan menggunakan Google Slide ini, aplikasinya cukup ringan. Bahkan yang saya sedang buat ini di Chromebook, itu pun bisa dilakukan karena Chromebook spesifikasinya tentu di bawah ya. Pada umumnya yang beredar di Indonesia itu spesifikasinya tidak terlalu tinggi. Oke, seperti itu contoh pembuatannya. Nanti untuk peta penggunaan yang lain, misalnya hutan, sawah dan seterusnya, tinggal disesuaikan warnanya.
biasanya untuk vegetasi itu hijau, atau nanti kalau ada sungai untuk perairan biru, untuk sawah bisa pilih kuning atau abu-abu untuk pabrik dan seterusnya. Intinya nanti kita jelaskan warna-warna itu sebenarnya objek mewakili apa, bisa dijelaskan pada legenda peta yang telah kita buat. Kurang lebih seperti itu teknik pembuatannya. Selanjutnya saya mencontohkan beberapa hasil walaupun masih proses ya dari peserta didik saya yang sudah mereka buat. Ini yang baru, ini masih proses ya karena memang belum semua. Oke, kita ke kelas 11. Oke, sambil dibuka. Ini kelas 11 dia membuat peta peta Indonesia ya, peta tematik. Kita ke kelas 12 juga. Oke, kelas 12. Oke, masih proses ya. Oke, ini ada yang sudah jadi, walaupun belum sepenuhnya jadi. Ini setidaknya mereka sudah berusaha bagaimana membuat peta dengan menggunakan Google Slide. Kurang lebih seperti itu cara membuatnya. Saya cukupkan pembuatan peta penggunaan lahan dengan aplikasi Google Slide. Yang ini sebenarnya bisa diterapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.